Selamat nonton Blue Film, Om. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Daisy. Dia bekerja di sebuah restoran untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga uang kuliahnya. Daisy tinggal di pinggiran kota bersama dengan sahabatnya yang bernama Gina. Lalu suatu ketika Daisy melamar pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga sekaligus babysitter. Karena memang Daisy pun memiliki skill dan mengambil ilmu keperawatan anak di bangku kuliahnya. Kemudian wanita bernama Martha tertarik dengan lamaran Daisy dan mereka pun akhirnya melakukan interview. Martha sendiri adalah senior asisten rumah tangga yang bekerja dengan sebuah keluarga konglomerat. Singkat cerita, Daisy pun akhirnya diterima bekerja di rumah si konglomerat. Lalu Daisy diperkenalkan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne, yang mana sekarang itu dia lagi hamil tua dan mengandung anak kembar. Roxanne sendiri mempunyai seorang putri yang bernama Nami. Lalu Martha menunjukkan kamar tidurnya Daisy, yang mana kamarnya itu berada tepat di sebelah kamar tidur putrinya yang bernama Nami. Karena memang tugas pokoknya adalah mengurus putri dari majikannya itu. Lalu di malam harinya Daisy pun melakukan tugas pertamanya, yaitu membuat makan malam. Nah, ketika di meja makan, Nami mengatakan bahwa dia sangat senang dengan Daisy karena sangat baik dan ramah kepadanya. Dan Roxanne pun senang mendengarnya. Begitu selesai makan malam, suaminya Roxanne pun pulang ke rumah. Daisy pun diperkenalkan pada sang suami yang bernama William. William gak banyak omong. Dia hanya berharap agar Daisy bisa mengurus rumah ini dan juga putrinya. Setelah itu Daisy pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada umumnya. Dia pun membersihkan kamar mandi. Tapi bersihin kamar mandinya tuh ala-ala mancing-mancing gitu lah cuy. Nah, saat itu William pun masuk ke kamarnya dan tentunya melihat si Daisy yang lagi bersih-bersih kamar mandi. Pak William pun mulai lirik-lirikan dengan pembantu barunya itu. Namun ya William gak ngelakuin apa-apa, karena di belakangnya pun masih ada si Roxanne kan. Singkat cerita, di akhir pekan William mengajak keluarganya untuk berlibur ke puncak. Dan mereka pun menginap di villa pribadi mereka. Daisy juga diajak ke sana untuk menjaga Nami, dan karena bisa nyetir, dia pun juga diminta untuk mengemudikan mobil mewah itu. Mereka berlibur ke sebuah villa mewah di pinggir pantai dan menghabiskan waktu liburan di sana. Lalu di malam harinya, Nami pun berenang ditemani Daisy yang terus mengawasinya. Dan di sini terlihat bos William yang mulai curi-curi pandang ke Daisy, apalagi si Daisy ini dengan pakaiannya yang sangat menggugah selera. Lalu karena merasa ingin berenang juga, William pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi istrinya itu nggak tahan berlama-lama karena ya takut masuk angin. Dan lalu ketika semua sudah masuk ke kamar masing-masing, Daisy mengambil kesempatan untuk menikmati malam dengan berenang-renang di sana sendirian. Katanya sekalian healing lah. Daisy pun merasa sangat senang bekerja dengan orang kaya seperti William, yang mana belum pernah ia rasakan karena dulunya ya cuman kerja di restoran yang penuh dengan tekanan banget cuy. Lalu William karena merasa suasananya yang sangat cakung ini nih, akhirnya memutuskan untuk melaksanakan perpusratan duniawi dengan istrinya. Tapi karena lagi hamil besar, William pun gak begitu menikmatinya. Dan tepat di tengah malam, William pun keluar dan pergi ke kamar Daisy. Dengan berlagak mabuk, dia memberikan anggur kepada Daisy. Dan karena tadi pas sama si Roxanne ngerasa kurang, akhirnya William pun menggaskan Daisy dan Daisy menerima ajakan itu tanpa perlawanan cuy. Keesokan paginya mereka pun pulang. Daisy pun di sini diam-diam aja dan memilih untuk merahasiakan kejadian tadi malam. Dan begitu sampai di rumahnya, Daisy pun lantas segera merias wajahnya untuk menarik minat William bobok lagi dengannya. Karena tentunya Daisy pun sangat ingin diperistri oleh konglomerat seperti William. Setelahnya Daisy pun bekerja seperti biasanya, namun sambil lirik-lirik begitu si William lewat di depannya. Singkat cerita, pada suatu malam William pun terbangun dari tidurnya.
Dia pun masuk ke kamar putrinya dan melihat putrinya yang sedang tertidur pulas, yang artinya dia punya kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan perpus ringan duniawi dengan si Desi. Begitu tiba di kamarnya Desi pun terlihat sudah dalam kondisi PW dan siap menerima asupan gizi dari bosnya itu. Dan lagi-lagi mereka pun kembali melaksanakan perpus ringan duniawi dengan begitu keras. Akan tetapi tanpa disadari, Martha ternyata melewati kamar Desi dan melihat dengan jelas aktivitas mereka berdua. Namun Martha memilih untuk diam dulu dan berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya Desi pun kembali bekerja. Di sini Desi pun sangat kaget karena diberikan selembar cek dengan nilai uang yang sangat besar oleh William. Cek itu dia berikan untuk menutup rapat-rapat apa-apa aja yang telah mereka lakukan selama ini. Desi kemudian menyendiri dan menangisi hal itu. Gak lama kemudian Martha datang dan gak pakai banyak cincong, dia langsung menceritakan pada Desi tentang rumah tangga William dan Roxanne sebelum sebahagia sekarang. Jadi sebenarnya dulu itu Martha dan ibunya Roxanne adalah pembantu rumah tangga di rumah ibunya William. Tapi ibunya William ini memperlakukan Roxanne seperti anaknya sendiri. Hingga pada akhirnya William pun tertarik pada Roxanne dan menikahinya. Jadi bisa dibilang Roxanne pun modal dengkul doang bisa ngedapetin suami kaya raya seperti si William sekarang. Lalu pada keesokan harinya Martha menemui Esther atau ibunya Roxanne. Nah di sini dia pun menceritakan bahwa William menantunya sudah berselingkuh dengan pembantu mereka. Dan karena hal itu Esther pun harus cepat mengambil tindakan sebelum putrinya yaitu Roxanne kehilangan William. Esther kemudian datang ke rumah anaknya dan dengan sengaja dia menyenggol tangga Desi yang lagi bersih-bersih, sehingga Desi pun harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melewati berbagai pemeriksaan, akhirnya dokter pun mengatakan bahwa Desi mengalami gegar otak ringan. Dan juga dari hasil informasi dokter, akhirnya ketahuanlah kalau si Desi ini lagi hamil usia 3 mingguan. Martha lalu menghubungi Esther dan memberitahukan itu kepadanya. Roxanne juga akhirnya tahu bahwa suaminya telah menghamili pembantunya. Dan akhirnya Esther pun bertekad untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Dia nggak mau kebahagiaan putri kesayangannya ini rusak karena anak dalam kandungannya si Desi. Lalu pada keesokan harinya Martha mendatangi Desi di rumah sakit dan dia memberikan sebuah cek sebagai permintaan maaf atas kecelakaan dan kerugian yang sudah terjadi. Dan setelahnya Martha pun kembali ke rumah. Nah di sini Roxanne merasa sangat marah pada Martha karena telah membeberkan kejadian itu kepada ibunya duluan. Dan karena perlakuan itu Martha pun di kamarnya marah-marah sendiri, seolah jasanya selama ini nggak dihargai. Padahal dia udah bekerja lama dan selalu menyelamatkan Roxanne serta ibunya. Keesokan harinya Desi diberitahu oleh dokter yang memeriksanya bahwa dirinya telah hamil. Dia ternyata baru mengetahui kehamilannya itu. Desi pun benar-benar merasa galau dan curhat ke teman lamanya yaitu si Gina. Desi ini pun bilang ke Gina bahwa dia berencana untuk mengeluarkannya guna menghilangkan bukti terkuat dari hubungannya dengan Pak William. Gina lantas menentangnya dan mengatakan bahwa Desi kini sudah banyak tabungan dan bisa menghidupkan anak tersebut dengan sangat layak tanpa harus pusing mencari tambahan biaya. Lalu singkat cerita, keadaan Desi pun semakin membaik dan dia pun akhirnya diantarkan kembali ke rumah majikannya. Desi pun disuruh minum susu setiap hari agar pemulihannya lebih cepat. Keesokan paginya Desi pun mulai merasa nggak nyaman di rumah ini dan dia berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri, dia malah mendapat bogem mentah dari Roxanne. Dan akhirnya terlontarlah kata-kata bijak dari Roxanne. Desi pun diminta untuk mengeluarkan anaknya secepat mungkin, dan mereka akan memberikan berapapun uang yang diminta oleh Desi. Sin lalu berpindah ke pasar dan memperlihatkan Roxanne yang lagi mencari obat pelancar datang bulan. Lalu begitu tiba di rumah, Roxanne memberikan obat itu dan memasukkannya ke dalam susu Desi.
Gak lama kemudian Desi pun meminumnya. Namun gak terjadi reaksi apa-apa saat itu. Hingga pada keesokan harinya, Roxanne pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan persalinan bersama dengan Esther dan juga Martha. Lalu dalam hitungan jam persalinan pun berjalan dengan lancar. William sangat senang karena mereka kini memiliki anak laki-laki yang kembar. William lantas mengucapkan terima kasih kepada Roxanne dan merasa sangat bersyukur. Gak lama kemudian William pun akhirnya pulang ke rumah sendirian. Sesampainya di kamarnya, William pun dikagetkan dengan Desi yang sedang mandi di kamar pribadinya. Desi sengaja melakukan hal itu dan memberitahu bahwa ia kini tengah mengandung buah hati mereka. William pun syok mendengarnya. Dia lalu keluar untuk menjernihkan pikirannya. Lalu gak lama kemudian air di bathtub itu seketika berubah menjadi merah, yang menandakan bahwa obat racikan Roxanne bekerja sebagaimana mestinya. William pun merasa penasaran dengan siapa yang memberikan obat itu. Padahal kalau saja William tahu si Desi ini mengandung anaknya, dia pun mau menerima anak itu dan juga Desi. Singkat cerita, Martha menemui Desi dan memberikan sejumlah uang agar Desi segera pergi dan jangan kembali lagi. Martha juga akhirnya mengakui bahwa dialah yang membeberkan tentang hubungan gelapnya ke Esther. Desi benar-benar merasa dipermainkan oleh Martha, padahal Martha lah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Desi. Malam itu juga dia pun kembali ke kontrakan lamanya. Sesaat Desi pun benar-benar ngerasa sakit hati dan gak terima dengan segala perlakuan yang ada. Dan mulai saat itu dia pun bertekad akan membalas semuanya. Lalu beberapa hari kemudian ketika Roxanne dan bayinya tiba di rumah, malam itu juga Desi menyelinap masuk ke rumah William dan berniat untuk membawa satu bayi untuk dia amankan. Beruntungnya William datang dan menggagalkan niatan Desi. William pun meminta maaf dan meminta agar Desi berbaik hati dengan anak-anaknya. Desi akhirnya mengembalikan anak William dan langsung kabur dari rumah itu. Mereka semua lalu berkumpul untuk membahas masalah ini karena Roxanne merasa nggak aman dengan kejadian barusan. Roxanne pun menyuruh Martha untuk membereskan masalah ini. Namun untuk pertama kalinya Martha menolak permintaan dari bosnya itu dan mengatakan bahwa ia sudah muak dengan keluarga ini. Lalu gak lama kemudian Desi muncul dari atas dan dia mengatakan bahwa dia merasa frustasi atas kejadian ini. William pun segera meminta maaf atas segala perbuatannya. Begitu juga dengan Roxanne yang memohon agar Desi menghentikan niat buruknya kepada keluarga mereka. Pada akhirnya Desi pun menyudahi semua ini dan di depan mereka Desi mengambil sebuah tali yang tersangkut dengan lampu gantung. Gak lama kemudian dia lalu melompat dan menyalakan korek yang ada di tangannya. Dan lalu film pun selesai.